Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ummatihi wa nakhusu khususan ila Syekh Abi Bakar al-Arif billah wa Syekh Zainuddin Al-Maribari. Summa li jami' masyayikhina wa jami' ustadina wa asatidina wa nakhusu khususan Ki Haji Mukhtar Syafaat wa Ki Haji Ahmad Syam wa jami' man hadaru fi hadzal majlisil mubarak syai'un dainahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana ma dana fi 'ulumihi wa fi madadi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Masih membahas tentang sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu i'adatul maktubati bisyarti an takuna fil waqti wa alla tuzada fi i'adatiha ala marratin khilafan li syaikhi syuyukhina Abil Hasan Al-Bakri rahimahullahu ta'ala. Disunahkan untuk mengulang sholat maktubah atau sholat fardu dengan syarat pengulangan sholat fardu itu masih berada di dalam satu waktu dan pengulangan itu tidak sampai melebihi daripada sekali. Maksudnya begini, ketika kita sudah melakukan sholat fardu 5 waktu, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh misalnya, pada satu ketika kita melakukan sholat, akan tetapi kita melakukannya secara sendirian karena memang kondisinya kita sudah tertinggal melakukan secara berjamaah. Misalnya ini sholat duhur, kita datang ke masjid sementara pelaksanaan sholat duhur di masjid kita ini sudah selesai, jamaah sudah pada bubar balik, imamnya pun juga sudah pulang, kita tertinggal. Beberapa saat kemudian kita menunggu, barangkali ada orang lain yang bisa kita ajak untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Namun sudah beberapa saat kita menunggu, akhirnya tidak kita temukan seorang pun untuk melaksanakan sholat bersama dengan kita secara berjamaah. Akhirnya kita sholat sendirian, sholat duhur. Begitu kita selesai sholat sendirian, sudah salam, tiba-tiba datang beberapa orang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah karena mereka misalnya baru saja meeting, baru saja rapat, kemudian baru bubar, datang agaklah 10 orang ke masjid untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Padahal kita baru saja melaksanakan sholat duhur munfarid sendirian. Tadi kita sudah nunggu tidak datang. Nah, dalam kondisi seperti ini maka kita boleh, bahkan disunatkan untuk mengulang sholat duhur lagi secara berjamaah. Kalaupun toh tadi kita sudah melakukannya secara sendirian, tapi karena kita menjumpai adanya jamaah yang dikerjakan, maka kita boleh bahkan disunatkan untuk mengulangi sholat lagi duhur dengan secara berjamaah, dengan syarat kita melakukannya masih dalam waktu, artinya waktunya belum habis,
masih dalam waktu duhur, dan pengulangan itu tidak boleh lebih dari sekali. Jadi kita baru saja melakukan sholat duhur, ternyata ada beberapa orang untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka kemudian kita ulang lagi, itu bahkan disunahkan. Hal ini berdasarkan hadis sahih Rasulullah SAW pada saat itu sedang melaksanakan sholat subuh. Faro'a rojulaini lam yusolliya ma'ahu faqala ma mana'akum ma antusolliya ma'ana qala sholaina fi rihalina faqala idza sholaituma fi rihalikuma summa ataituma masjida jama'atin fasolliyaha ma'ahum fa innaha lakuma nafilatan. Ada suatu ketika datang dua orang laki-laki pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat subuh bersama dengan para jamaah yang lain. Selesai sholat subuh secara berjamaah, kemudian Nabi melihat ada dua orang laki-laki tidak sholat, tidak ikut sholat bersama dengan sholatnya Nabi. Padahal waktu itu Nabi Muhammad sedang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kalian berdua tidak sholat bersama kami? Maka kemudian kedua laki-laki itu menjawab, qala sholaina fi rihalina, kami berdua sudah sholat di tempat kami. Kami berdua sudah melaksanakan sholat subuh tadi di rumah. Maka kemudian ketika kami berada di sini, kami tidak ikut sholat bersama dengan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, faqala idza sholaituma fi rihalikuma tsumma ataituma masjida jama'atin fasolliyaha ma'ahum fa innaha lakuma nafilatan. Kalaulah kalian berdua sudah sholat di rumah kalian berdua, kemudian kalian datang ke masjid sedang ada sholat jamaah, maka kalian berdua hendaklah ikut melaksanakan sholat berjamaah. Karena sholat yang kalian lakukan di rumah tadi, maka itu menjadi sunnah hukumnya. Kemudian yang berjamaah bersama dengan Rasulullah dan para sahabatnya, itulah yang dianggap sebagai sholat fardu. Kemudian di dalam hadis yang lain, wa qad jaa rajulun ba'da sholatil asri ilal masjidi faqala alaihi salam man yatasaddaqu ada yatasaddaqu man yatasaddaqu ala hada fayusolli ma'ahu fasalla ma'ahu rajulun rawahuma at-Tirmidzi wa hasanahuma. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat asar di Masjid Nabawi, kemudian selesai sholat asar sudah bubar, maka kemudian Rasulullah melihat ada seorang laki-laki yang belum melaksanakan sholat, artinya terlambat. Dia datang ke masjid sudah bubar jamaahnya, padahal sholat asar baru saja dilaksanakan sudah bubar. Begitu Rasulullah mau pulang, melihat ada seorang laki-laki baru datang ke masjid. Kemudian Rasulullah menawarkan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, siapa yang mau sedekah pada hari ini? Para sahabat Nabi pada bertanya, maksudnya sedekah gimana ya Rasul? Karena kebiasaan sahabat Nabi kalau datang ke masjid ya nggak bawa uang, nggak bawa duit. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, fayusolliya ma'ahu fasalla ma'ahu rajulun, siapa yang mau sedekah dengan cara membantu orang yang baru datang ke masjid itu agar dia bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Maka kemudian ada salah seorang sahabat Nabi yang menawarkan diri untuk sedekah, menemani orang yang baru datang ke masjid tadi dilaksanakan secara berjamaah. Sehingga dalam hal ini pelaksanaan sholat bisa dilaksanakan secara berjamaah. Nah, sahabat Nabi yang membantu tadi berarti dia telah mengulang sholat. Tadinya sudah sholat bersama dengan Rasulullah, sholat asar secara berjamaah, namun karena ada orang baru datang ke masjid dan dia tidak ada teman untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka dia diminta oleh Rasul untuk menemaninya, orang yang baru datang tadi,
sehingga melaksanakan sholat secara berjamaah. Akhirnya orang yang baru datang tadi mendapatkan kemuliaan sholat berjamaah. Sehingga kasus-kasus seperti ini sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya kalau kita ini ngantor sehingga pulang kerja sudah malam, mau sholat isya berjamaah di masjid sudah tidak ketemu lagi, udah bubar. Maka kalau kita nanya sama istri di rumah, dia sudah sholat isya tadi sendirian, ya kita ajak aja sholat berjamaah, nemenin kita. Tujuannya agar kita bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Apalagi kalau istri di rumah tadi melaksanakan sholatnya sendirian, berarti istri mengulang sholatnya yang tadinya sendirian kemudian diulang secara berjamaah. Istri juga mendapatkan kemuliaan berjamaah, sementara suami dapat kemuliaan sholat berjamaah juga karena dibantu oleh istri. Istrinya mengulang sholat yang tadinya sendirian, kemudian yang kedua bersama dengan suaminya secara berjamaah. Maka saking pentingnya sholat berjamaah, seyukyanya kita ini benar-benar mengupayakan bagaimana sholat kita ini bisa dilaksanakan secara berjamaah. Kalau misalnya kita ini berada di kantor, sementara waktu istirahat, waktunya sholat duhur misalnya, sekalian makan siang, ya upayakan walaupun ada cuman 2 orang, ya ajaklah mereka berjamaah. Cuman kadang-kadang memang yang terjadi ada beberapa orang di masjid atau di musola, satunya baru datang sholat sendiri di pojok, ada datang lagi sholat lagi di pojokan, ada lagi yang di tengah, tapi mereka rame-rame banyak orang tapi melakukan sholatnya secara sendiri-sendiri. Yang model seperti ini sangat rugi sekali karena kehilangan keutamaan sholat secara berjamaah. Jadi kalau sholat fardu itu boleh diulang dengan catatan masih berada di waktu, artinya belum keluar dari waktu yang ada, artinya masih berada di waktu yang ditetapkan. Tapi kalau sudah keluar waktu qadha misalnya, maka dalam hal ini tidak boleh terjadi pengulangan. Ada orang sudah sholat subuh secara berjamaah, tiba-tiba sampai di rumah ternyata ada yang kesiangan bangunnya, waktu subuh sudah habis. Nah yang model begini berarti tidak boleh lagi mengulang untuk membantu sholat berjamaah yang telat bangun tadi. Yang telat bangun ya tetap dia melakukan sholat qadha, sementara kita yang sudah sholat subuh berjamaah ya tidak boleh membantu dia yang sudah tertinggal sholat, waktunya pun sudah habis. Artinya masih dalam satu waktu, waktunya belum keluar dari waktu yang ditetapkan. Wa alatu zada fi i'adatiha ala marotin, tidak boleh terjadi pengulangan lebih dari 1 kali. Di kantor sholat, kemudian sampai di rumah sholat lagi sama istri, nanti ke masjid ketemu orang lagi sholat lagi, diulang lagi. Ini kalau sholat fardu nggak boleh diulang-ulang begitu, syaratnya cuma 2 kali saja maksimal, tidak boleh lebih dari 1 kali. Khilafan di Syekhi Suyukhina Abil Hasan Al-Bakri rahimahullah ta'ala. Dalam hal ini pendapatnya guru kita Abi Hasan Al-Bakri, beliau mengatakan tidak jadi masalah walaupun pengulangan itu lebih dari 1 kali. Ini namanya urusan fikih, itu pasti akan terjadi perbedaan pendapat. Dan yang berbeda pendapat ini bukan orang sembarangan, bukan orang-orang macam kita yang awam nggak ngerti hukum, tapi beliau-beliau itu adalah orang-orang yang sangat paham tentang hukum, tentang bagaimana istimbat menetapkan hukum, sehingga terjadi perbedaan hukum itu hal yang biasa. Menurut Imam Syekh, gurunya guru kita, berarti Abi Hasan Al-Bakri, walaupun terjadi pengulangan sampai 3 kali itu tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Nah, sehingga dalam hal ini wa kharaja biha al-mangdurah, dikecualikan dari sholat fardu adalah sholat yang dinadarkan, falatusanu i'adatuha walatan akidu. Kalau sholat nadar, walaupun sholat nadar itu hukumnya wajib, maka itu tidak boleh terjadi pengulangan, tidak disunatkan diulang. Bahkan kalau diulang ya tidak sah hukumnya. Misalnya ada seseorang bernadar, kalau saya naik pangkat, gaji naik, jabatan naik, saya akan sholat duha 10 rakaat selama seminggu berturut-turut misalnya. Nah ternyata naik jabatan betulan, berarti sholat duha
yang hukum asalnya adalah sunnah karena dinadarkan, pokok kalau saya naik jabatan saya akan sholat duha sebanyak 10 rakaat selama seminggu berturut-turut. Nah ini kalau kita melaksanakan sholat duha karena nadar itu hukumnya menjadi wajib. Nah yang wajib seperti itu tidak boleh terjadi ada pengulangan, tidak disunatkan diulang. Tadi udah duha lagi, padahal duha ini duha yang dinadarkan, berarti menjadi hukum wajib itu. Walatan akidu, dan itu tidak sah karena dalam hal ini tidak, walau aidat li'adami sunil jamaati, karena tidak adanya disunatkan berjamaah dalam hal ini. Kemudian wa kharaja sholatul janazati falatusanu i'adatuha fa in uidat in aqadat naflan mutlaqon. Dikecualikan dari sholat fardu adalah sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu maka tidak disunahkan kita mengulanginya. Ada orang meninggal dunia dari keluarga kita sudah melaksanakan sholat jenazah di rumah bersama dengan beberapa jamaah. Kemudian karena yang meninggal ini punya jamaah wirid yang banyak anggotanya baru datang dari luar daerah, misalnya meninggalnya di Legenda, yang meninggal ini seorang kiai besar, jamaahnya banyak, macam almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Mukhtar Syafaat Abdul Ghafur, kiai saya, ketika beliau wafat ini yang mensolatkan sampai beberapa kali, karena datang masjid penuh kemudian ini bubar, datang lagi mensolatkan. Nah kita yang sudah ikut mensolatkan tadi, kita nggak boleh, tidak disunatkan untuk mengulang lagi. Ada orang datang lagi kemudian kita ikut sholat lagi, nanti ada orang jamaah lagi kita ikut sholat lagi, itu tidak disunatkan seperti itu. Kalau kita lakukan maka secara otomatis itu menjadi sholat sunat mutlak, artinya tidak terjadi hukum pengulangan sholat fardu. Makanya kalau sholat jenazah, kalau kita sudah melaksanakannya kita tidak perlu mengulangi lagi. Tapi kalau misalnya ada orang lain yang belum melaksanakan sholat jenazah kemudian ingin melakukan, monggo. Artinya bukan berarti pengulangannya itu tidak boleh, tapi bagi kita yang sudah melaksanakan tidak disunahkan untuk mengulanginya lagi, tidak disunahkan untuk mengulangi lagi. Tapi pelaksanaannya diulang boleh, asalkan yang melakukan belum ikut sholat jenazah sebelumnya. Jadi kalau ulama besar itu santrinya puluhan ribu, alumninya ratusan ribu, ya otomatis pelaksanaan sholatnya itu pasti akan berulang karena masjidnya terbatas. Kalau orang-orang tertentu seperti itu, pengulangan itu artinya yang dimaksud tidak disunatkan terjadi pengulangan itu kita yang sudah melakukan tidak disunatkan untuk mengulangi lagi. Tapi kalau pelaksanaannya berulang itu tidak jadi masalah. Wa kharaja aidon an-nafilah allati la tusannu al-jama'atu fiha. Demikian juga sholat sunat yang tidak disunatkan berjamaah itu tidak disunatkan terjadinya pengulangan. Seperti sholat tahajud, kita sudah sholat tahajud kemudian diulang lagi, itu tidak disunahkan. Artinya kalau sudah kita melakukan, ya lakukan yang lain. Misalnya tahajud sudah, kemudian kita ingin melakukan lagi, ya sholat hajat, kemudian sholat taubat, sholat istikharah, monggo. Tapi kemudian kalau di masjid sudah kita sholat tahajud, di rumah sholat tahajud lagi, nah itu berarti terjadi pengulangan yang seperti itu tidak disunahkan. Kecuali kalau sholatnya itu walau witron, ya walat latusanu jama'atu fiha amma matusanu fiha fatusanu i'adatuha. Adapun sholat sunat yang disunatkan berjamaah maka itu boleh terjadi pengulangan. Kalau sholat sunnah itu sunnah dilakukan secara berjamaah, boleh terjadi pengulangan. Misalnya sholat Idul Fitri kita ngulang lagi itu boleh, ya. Tapi kalau tidak disunatkan berjamaah maka tidak disunatkan terjadi pengulangan. Kemudian wadakhala fil maktubati sholatul jum'ah famuqtadahu annaha tusanu i'adatuha. Termasuk sholat fardu dalam hal ini adalah sholat jum'ah. Sholat Jum'ah itu berarti boleh terjadi pengulangan. Misalnya baru saja melaksanakan sholat Jum'ah di masjid tertentu yang jamaahnya cuman sedikit, tidak mencapai batas minimal 40 orang. Secara ketentuan kalau di satu masjid tidak terdapat 40 orang, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang boleh melakukan
secara berjamaah sholat Jum'ah. Kemudian kita bubar dari masjid A itu, jalan ketemu masjid B, di sana masih berlangsung sholat Jum'ah dan jamaahnya lebih banyak, maka dalam hal ini boleh terjadi pengulangan, kita ikut mengulang lagi itu boleh. Nah kemudian wa alatu zadda fi i'adatiha ala maratin hada fi ghairi salatil istisqa amma hiya fatutlabu i'adatuha aksaru mim maratin ila ayyusqiyahumullahu min fadlihi. Nah kemudian pengulangan tadi itu tidak boleh lebih dari satu kali menurut jumhur ulama yang mengatakan mengulangnya tidak boleh lebih dari satu kali. Ini dikecualikan dengan sholat istisqa, sholat minta hujan. Kalau sholat minta hujan atau sholat istisqa ini dilaksanakan berulang-ulang tambah baik, sampai pada akhirnya Allah menurunkan hujan sebagaimana pengkabulan daripada doa yang dipanjatkan. Karena sholat istisqa itu intinya kan sholat minta hujan, maka di dalam sholat istisqa itu tujuan utamanya adalah berdoa memohon kehadirat Allah agar Allah turunkan hujan. Misalnya ini kita sudah melakukan sholat istisqa di lapangan, kemudian di masjid dilaksanakan lagi sholat istisqa, ikut lagi istisqa. Di Masjid Agung ada pelaksanaan istisqa, ikut lagi sholat istisqa di sana. Di Masjid Sultan ada istisqa lagi, ikut lagi sholat istisqa di sana. Diulang-ulang beberapa kali tidak jadi masalah, karena sampai pada akhirnya Allah mengabulkan doa kita dengan menurunkan hujan. Ini kaitan dengan masalah sholat istisqa, maka boleh terjadi pengulangan yang lebih dari 2 atau 3 kali. Nah itu tadi artinya sholat yang terjadi pengulangan. Kemudian walau suliyat al-ula jama'atan ma'akhara walau wahidan imaman kana au ma'munan fil ula awit tsaniyah binyati fardin wa in waqa'at naflan fayanwi i'adatas sholati al-mafrudah. Nah kemudian kalau misalnya sholat yang kita kerjakan yang pertama adalah merupakan sholat jamaah bersama dengan orang lain walaupun cuma satu orang, baik kita jadi imam atau jadi makmum pada sholat yang pertama, kemudian kita mengulangi lagi sholat yang kedua juga secara berjamaah, namun jamaahnya lebih banyak daripada sholat yang pertama tadi. Maka dalam hal ini niat kita adalah tetap kita niatkan niat fardu. Misalnya kita sudah melaksanakan sholat duhur tadi kan, sholat duhur berjamaah cuman dengan satu orang, tiba-tiba banyak orang datang, kita ingin mengulang lagi. Pada sholat yang kedua itu niatnya ya tetap sama, sholat duhur wajib ya, sholat duhur secara wajib biniati fardin, artinya niat kita tetap niat sholat fardu duhur, walaupun pada akhirnya sholat yang kedua itu bisa jadi hukumnya menjadi sunat, walaupun wa in waqa'at naflan fayanwi i'adata sholati al mafrudah, tetap niat kita adalah niat mengulang sholat fardu. Jadi sholat yang kedua niatnya begini, saya niat sholat fardu duhur mengulang 4 rakaat makmum karena Allah Ta'ala, gitu aja. Yang penting tetap niatnya adalah niat fardu, tidak boleh kemudian menjadikan hukum niatnya adalah diniatkan sunnah, itu tidak boleh. Wa qaluhu bi niyati fardin muta'allaqun bi adatin ay tusanu al i'adatu bi syarti niyatil fardi fil mu'addah wa dzalika li annahu innama a'adaha liyanala thawabal jamaah fi fardin wa innama yanalu dzalika idza nawa al fardhu. Jadi karena pengulangan itu terjadi agar kita mendapatkan pahalanya sholat berjamaah dalam sholat fardu, dan
pahala sholat berjamaah itu akan didapatkan apabila kita niatkan dengan niat sholat fardu. Jadi artinya niatnya tetap niat sholat fardu, jangan diniatkan menjadi sunnah hukumnya, walaupun toh pada akhirnya jatuhnya nanti menjadi sunnah, tapi niatnya tetap niat fardu. Wakhtaro al imamu ayyanwiya ad-duhra awil asro masalan. Jadi Imam Al-Haramain memilih dalam hal ini untuk niat, misalnya niat sholat duhur atau niat sholat asar misalnya, jadi tetap niatnya adalah niat fardu. Wala yata'arradu lil fardi, dan tidak menjelaskan kata fardu. Kalau Imam Al-Haramain berpendapat lain, pokoknya niatnya saya niat sholat duhur 4 rakaat makmum karena Allah Ta'ala, tidak dikatakan dengan kata fardu. Tapi dalam pendapat yang pertama tadi tetap saya niat sholat fardu duhur 4 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Ini niat yang pengulangan yang kedua ya. Kalau Imam Haramain mengatakan saya niat sholat duhur 4 rakaat makmum karena Allah Ta'ala, tidak menyebutkan kata fardu. Inilah fikih. Jadi kesimpulannya gimana? Mau pakai kata fardu boleh, nggak pakai kata fardu juga boleh, karena itu juga merupakan pendapat-pendapat dari kalangan ulama-ulama yang masyhur, yang pendapatnya boleh diikuti sebagai standar hukum. Wal fardu al-ula, wal fardu al-ula. Jadi yang menjadikan sholat fardu, yang dianggap sholat fardu adalah sholat yang pertama. Di khabari ida sholaituma al-mari. Jadi dalam hal ini berdasarkan hadis yang sebelumnya tadi, apabila ada 2 orang sholat maka kemudian ketemu jamaah, maka tetap dianjurkan untuk melaksanakan secara berjamaah bersama dengan jamaah yang lebih banyak tadi. Dengan dasar itulah maka kemudian yang dianggap sholat fardu adalah sholat yang pertama. Adapun sholat yang kedua, pengulangan yang kita lakukan itu jatuhnya adalah hukum sunnah. Karena dalam hal ini ketika dalam kasus ketika ada 2 orang datang di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh bersama dengan jamaah, kemudian melihat ada 2 orang datang dan 2 orang itu sudah sholat di rumah, maka kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa kalian tidak sholat bersama kami? Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk kalau memang dijumpai seperti itu, maka lakukanlah pengulangan atau ulangilah sholatnya bersama dengan jamaah yang lebih banyak. Nah, dari hadis itu kemudian diambil sebuah kesimpulan bahwa yang dianggap fardu itu adalah sholat yang pertama. Warajjahahu fir raudhah, dan dalam hal ini Imam Nawawi merojihkan atau mengunggulkan pendapat bahwasanya yang dianggap fardu adalah sholat yang pertama. Dalam hal ini di dalam kitab Raudhah. Walau bana fasadul ula lam tujzi'uhu atsaniyatu ala ma i'tamadahu an-Nawawi wa syekhuna khilafan di maqalahu Syekhu Zakaria taba'an lil Ghazali wa Ibnu Aimat ay idanawa bisaniyati al-fardha. Nah, kemudian terjadi perbedaan lagi. Kalau jelas-jelas sholat yang pertama itu rusak, misalnya batal, sholat yang pertama itu jelas-jelas batalnya, maka sholat yang kedua itu tidak bisa mencukupi, sholat yang diulang tidak bisa mencukupi terhadap sholat yang pertama. Itu pendapat daripada pendapat yang pertama. Tapi berbeda lagi dengan pendapat yang kedua, yang dalam hal ini adalah termasuk pendapatnya Imam Zakaria Al-Ansari, mengikut pada pendapatnya Imam Ghazali dan juga pendapatnya Imam Ibnu Aimat, bahwasanya kalau yang kedua diniatkan fardu, maka andai sholat yang pertama itu terjadi batal, maka sholat yang kedua itu bisa mengganti kedudukan daripada sholat yang pertama. Kalau ya pendapat yang pertama bahwasanya kalau jelas-jelas sholat yang pertama itu batal, maka pengulangan yang kedua itu tidak pengulangan namanya, tapi memang wajib untuk diulang. Tidak disunatkan lagi mengulang, tapi wajib untuk mengulang. Kalau jelas-jelas sholat kita itu yang pertama tadi batal, maka kita wajib untuk mengulanginya lagi. Sehingga tidak lagi sunnah mengulang, tapi wajib mengulang.
Tapi kalau menurut pendapat yang kedua, dengan diniatkan mengulang itu saja, andai yang pertama itu terjadi batal, maka yang kedua itu bisa menutup, menggantikan daripada sholat yang pertama yang batal. Jadi inilah memang pendapat fikih itu, ya terjadi khilaf, perbedaan itu hal yang sangat wajar sekali karena memang sudut pandangnya berbeda-beda. Baik, itu tentang sholat yang diulang. Kemudian tentang keutamaan jamaah yang jumlah jamaahnya lebih banyak dibanding dengan jamaah yang lain. Wahia bijam'in katsirin afdalu minha fi jam'in qalilin lil khabaris sahih. Salat berjamaah dengan jumlah orang yang berjamaah lebih banyak itu lebih utama dibanding dengan sholat berjamaah yang jumlah makmumnya lebih sedikit. Jadi kalau misalnya kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid A, di Al-Kafah misalnya, di sini ada 5 shaf maghrib, 5 shaf itu satu shafnya misalnya ada berapa ini? 20 kali 5 ya 100 orang misalnya. Kemudian di masjid lain, anggap saja di masjid Nurussalam misalnya, di sana jumlah jamaahnya cuman 50 orang, kalau di sini 100 orang. Maka dalam hal ini salat berjamaah dengan jumlah jamaah yang lebih banyak itu lebih utama dibanding dengan sholat berjamaah dengan jumlah jamaah yang lebih sedikit. Karena ketika sholat berjamaah itu dengan jumlah jamaah yang lebih banyak, tentunya ketika nanti terjadi ada yang tidak khusyuk, peluang untuk diterima itu lebih banyak. Sebab di dalam sholat berjamaah itu Allah menerima sholat kita itu secara grosir, tidak secara eceran. Kalau 100 orang berjamaah yang 99 ini tidak khusyuk, ada satu aja yang khusyuk, maka insya Allah semuanya diterima sholatnya oleh Allah. Nah, peluang untuk mendapatkan orang yang khusyuk satu orang dari 100 jamaah itu lebih besar peluangnya dibanding yang jumlah jamaahnya cuman 50 orang. Sehingga dalam hal ini aturan sholat berjamaah dengan jumlah makmum atau jumlah jamaah yang lebih banyak itu lebih baik, lebih afdol, lebih utama dibanding daripada sholat jamaah yang jumlah jamaahnya itu lebih sedikit. Kemudian wa makana aktsaru fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala, dan sesuatu yang lebih banyak itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa linahwi bid'ati imamihi, kecuali kalau jumlah jamaah yang banyak itu imamnya terjadi bid'ah, itu tetap lebih utama sholat dengan jumlah jamaah yang lebih sedikit tapi imamnya tidak bid'ah. Yang dimaksud bid'ah ini misalnya kita jumpai ada jumlah jamaah masjid A, jumlah jamaahnya banyak tapi ternyata imamnya menganut aliran, mohon maaf, misalnya Syiah Rafidiyah, wafasikin atau orang fasik, imamnya termasuk imam fasik kita jumpai, yang jadi imam itu suka melakukan, mohon maaf, perbuatan-perbuatan dosa yang nampak, misalnya suka melakukan, ya kita lihat berjudi atau misalnya apa begitu ya, pernah mabuk dan segala macam. Jadi imam, jumlah jamaahnya tapi banyak, ratusan orang. Sementara ada masjid yang lain jumlah jamaahnya tidak terlampau banyak tapi imamnya tidak termasuk bagian dari Syiah Rafidiyah atau tidak termasuk orang fasik. Maka dalam hal ini yang lebih baik yang mana? Yang lebih baik yang jumlahnya lebih sedikit tapi imamnya tidak bid'ah. Artinya tidak termasuk kaitan dengan masalah yang itu bisa menjadikan sholatnya bisa jadi tidak sempurna. Walau bimujaradit tuhmah, walaupun dalam hal ini cuma sekedar dugaan saja. Fal aqalu jama'atan balil infiradu afdalu, kada qalahu syekhuna taba'an di Syekhi Zakaria rahimahumullahu taala. Nah, sehingga dalam hal ini dengan jumlah jamaah yang sedikit tapi imamnya itu tidak ahli bid'ah, bukan golongan Syiah Rafidiyah atau segala macam, ya itu tentunya lebih baik dengan ikut sholat yang jumlahnya lebih sedikit tapi
dengan catatan imamnya bukan termasuk golongan yang ahli bid'ah yang dikatakan tadi itu. Bahkan kalau kita menjumpai ada masjid kok jumlah jamaahnya banyak tapi imamnya imam termasuk imam Syiah misalnya Rafidiyah ya, yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjumpai lagi jamaah yang lain, masjid yang lain yang imamnya bukan itu. Memang masyhur di situ tuh daerah-daerah Syiah. Menurut jumhur ulama mengatakan salat sendiri itu lebih baik daripada kita makmum di tempat-tempat yang seperti itu, yang memang tidak sepaham dengan itu, yang memang paham-pahamnya adalah paham-paham yang dilarang secara akidah. Atau mungkin ada salah satu masjid yang imamnya itu mengiktikadkan bahwasanya rukun sholat itu bukan rukun tapi sunnah, syarat wajib sholat, syarat hanya sholat itu bukan syarat tapi merupakan sunnah misalnya begitu. Nah, itu berarti kita lebih baik mengikuti kepada masjid atau tempat jamaah yang jumlah jamaahnya lebih sedikit tapi imamnya termasuk imam yang sepaham dengan kita, artinya bukan termasuk imam-imam yang memang menganut kepada paham-paham yang dilarang secara syariah. Au qaunil qalili bi masjidin mutayaqqanin hillu ardihi au malibanihi. Atau misalnya begini, ada kita sholat tahu di masjid itu, kita tahu masjid ini jelas-jelas masjid ini halal, buminya itu halal, bumi yang dihibahkan yang memang sudah pakai halal. Tapi ada masjid lain buminya itu jelas bumi gosop, bumi tanahnya itu tanah yang haram misalnya, tanah sengketa atau tanah haram milik anak yatim yang direbut misalnya begitu. Nah, itu berarti di masjid yang sedikit jamaahnya tapi buminya jelas, tanahnya jelas yang tidak haram, itu lebih baik. Jadi intinya dalam hal ini ada perbedaan-perbedaan keutamaan-keutamaan berkaitan tentang masalah tempat, tentang masalah pelaksanaan. Intinya kita sebenarnya mengacu kepada mana yang lebih utama dan mana yang lebih baik. Jadi intinya insya Allah kalau dalam hal berjamaah kita memang sangat harus benar-benar upayakan agar sholat kita secara berjamaah sampai pada akhirnya terjadi pengulangan sholat pun diperbolehkan demi untuk mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Dan kemudian kaitan dengan jumlah jamaah yang banyak, alhamdulillah di masjid kita ini jamaahnya banyak karena 2 perumahan, maka pertahankan kita sholat di sini sehingga akan menjadikan tambah keberkahan. Kumpul 40 orang lebih, salah satunya berdoa, doanya itu menjadi doanya wali yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal amin amin aja ngikut, dapat bagian yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.